Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa mata kuliah Kejahatan Korporasi di Kajian Ilmu Kepolisian Indonesia, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan ke-7. Saya akan menjelaskan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi untuk mata kuliah kejahatan korporasi. Baik, kita harus melihat dulu bagaimana memahami bahwa subjek hukum terkait hukum pidana, yakni terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebelumnya kita harus memahami dulu subjek hukum itu sendiri. Perbedaan subjek hukum menurut KUHP dan hukum pidana khusus, di mana KUHP melihat subjek hukum pidana itu terdapat hanya pada subjek hukum orang perseorangan. Sedangkan dalam hukum pidana khusus, itu adanya selain orang perorangan, juga korporasi sebagai pembuat delik. Selanjutnya, subjek hukum diartikan sebagai yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum itu sendiri. Subjek hukum yang dimaksud ialah manusia atau nature person atau naturally person, dan badan hukum legal person atau reh person. Manusia merupakan subjek hukum, sedangkan badan hukum tidak. Badan hukum merupakan subjek hukum karena ditentukan oleh undang-undang. Jadi, bahwa korporasi sebagai badan hukum itu dikategorikan sebagai subjek hukum. Manusia mempunyai kepentingan perseorangan, dan di samping itu, manusia mempunyai kepentingan bersama. Pergaulan antara manusia dalam kehidupan menganggap perlu bahwa dalam satu kerjasama, di mana anggota-anggota bersama merupakan satu kesatuan yang baru, di mana mempunyai hak sendiri terpisah dari hak anggota-anggotanya. Kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban anggota yang bertindak di luar hukum. Subjek hukum inilah yang dinamakan badan hukum. Jadi badan hukum itu adalah merupakan gabungan dari manusia-manusia atau yang memiliki anggota-anggota, dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum yang dapat bertindak untuk badan hukum itu sendiri. Selanjutnya, konsep legal person, di mana badan hukum adalah hasil dari upaya ilmu hukum untuk mencari atau meniru konsep dan karakter keberadaan manusia sebagai subjek hukum, sehingga tercipta sebagai suatu badan atau entiti yang dianggap memenuhi syarat melakukan tindakan seperti layaknya manusia, di mana adanya hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban mandiri, di mana badan hukum merupakan subjek hukum dalam hubungan hukum, dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum ini dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dapat membeli bangunan sendiri dengan tidak memerlukan anggota-anggotanya untuk menandatangani akte, meminjam uang, menjaminkan harta kekayaan. Jadi sebagai subjek hukum, badan hukum itu bisa bergerak melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang diberikan hak dan kewajiban kepada seorang subjek sebagai seorang atau sebagai individu. Badan hukum dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai subjek hukum. Selanjutnya, karakteristik badan hukum diakui dalam lalu lintas hukum, misalnya dapat memiliki aset, memiliki rekening bank,
menjadi wajib pajak, pihak dalam berperkara, dan lain sebagainya. Tersusun dalam suatu organ yang memungkinkan badan hukum tersebut berpikir dan bertindak sebagaimana layaknya manusia. Ada kewenangan untuk mengurus, namun ada pertanggungjawabannya. Konsekuensinya dari badan hukum bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan, semisal kepada komisaris dan direksi yang memiliki kepentingan masing-masing. Selanjutnya, interaksi di antara mereka menghasilkan kekuatan yang dianggap sebagai kehendak perusahaan. Subjek hukum korporasi. Korporasi merupakan terminologi dengan badan hukum atau reh person. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Korporasi adalah suatu person yang merupakan badan hukum. Korporasi atau perseroan yang merupakan suatu perkumpulan organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang sebagai pengemban hak dan kewajiban, memiliki hak dan kewajiban ataupun digugat di muka pengadilan. Kontra bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana. Masalah kejahatan sebenarnya adanya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah. Tingkah laku material syarat dapat dipidana, delik hanya dapat dilaksanakan persona alamiah. Pidana dan tindakan merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan korporasi. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya menimpa orang yang tidak bersalah. Bahwa prakteknya tidak mudah menentukan norma terkait apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri yang dapat dipidana. Jadi ini kontra terhadap bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Yang setuju bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana di mana beralaskan bahwa di pidana pengurus saja tidak cukup mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Memidana korporasi dan mengurus atau pengurus saja. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, korporasi memainkan peranan penting. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, melindungi masyarakat, sehingga orang per orang dan korporasi dapat dipidana. Dipidananya korporasi dengan ancaman adalah untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap korporasi. Doktrin dapat dihukumnya korporasi. Berdasarkan Doctrine of Strict Liability, di mana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan atau kesengajaan pada pelakunya. Doctrine of Vicarious Liability, di mana teori atau ajaran doktrin diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, vicarious liability, dan yang diterapkan pada hukum pidana. Doctrine of Delegation. Salah satu alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana secara vicarious karena adanya pendelegasian wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada majikan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya memperoleh pendelegasian wewenang tersebut. Doctrine of Identification, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi, itu harus mampu mengidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Direct mind dapat dilihat dalam anggaran dasar korporasi.
Jadi melihat bahwa siapa yang membuat menunjuk sesuatu, maka dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Doctrine of aggregation. Seorang dapat mengkombinasikan suatu perbuatan dan unsur mental dari berbagai orang yang terkait relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental adalah suatu tindakan pidana. Seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur-unsur yang melakukan itu dilakukan oleh satu orang saja. Doktrin reaktif, corporative law, di mana korporasi menjadi terdakwa diberi kesempatan untuk melakukan sendiri pemeriksaan siapa yang dianggap paling bersalah dan tindakan kepada orang yang dianggap bersalah. Jadi ada beberapa doktrin, ada 6 doktrin ini menentukan seseorang dapat dihukum sebagai korporasi. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka permasalahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan atau strafbar fade adalah syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga setiap delik terjadi maka perbuatannya dapat dipidana. Jadi melihat suatu kesalahan karena adanya delik perbuatan pidana sehingga kesengajaan atau kealpaan terhadap perbuatan tersebut, maka suatu korporasi dapat dipidana. Tahap perkembangan korporasi. Menurut Marjono Roksodiputro terkait perkembangan korporasi, di mana tahap pertama ditandai dengan adanya usaha agar sifat delik dilakukan korporasi dibatasi pada perseorangan, disebut dengan naturally person. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Hal ini diatur di pasal 59 KUHP. Disebutkan bahwa pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus, badan pengurus atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Tahap kedua, pengakuan yang timbul sejak Perang Dunia Pertama bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha korporasi jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan kepada pengurus. Yang ketiga adalah merupakan pemulaan tanggung jawab yang langsung dimulai pada waktu setelah Perang Dunia Kedua. Di sini menyebutkan untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Misalnya, dalam hal keuntungan diperoleh atau merugikan masyarakat, sehingga dapat dijatuhi pidana dengan memidana korporasi. Jadi, jika terjadi kerugian, maka korporasi dapat dipidana. Sehingga korban dalam menurut peraturan perundang-undangan berlaku adanya efek. Jadi dijatuhinya sanksi kepada korporasi sebagai efek terhadap adanya efek jera. Jadi melihat bahwa tahap perkembangan korporasi ini, melihat penguruslah yang dijatuhi pidana, tahap pertama, tahap kedua, dalam hal ini bahwa badan hukum itu sendiri dapat dituntut secara pidana, namun melihat kembali siapa yang beralih bertanggung jawab. Kalau beralih bertanggung jawab itu kepada pengurus, maka tahap ini korporasi dapat menjadi delik dipertanggungjawabkan adalah anggota pengurus asal saja dengan tegas dinyatakan dalam aturan. Jadi kalau tidak sesuai dengan kewenangannya, maka pengurus yang dapat dipidana. Tapi kalau dalam hal ini adalah memerintahnya adalah korporasi, maka korporasi juga dapat dipidana. Begitu di tahap ketiga, di mana
apabila merugikan masyarakat, maka korporasi dapat dipidana. Kemudian model pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang pidana. Pengurusan korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab mengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tertentu dalam hal ini dapat diancam pidana. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran pidana, tetapi penguruslah yang melakukan delik tersebut. Karena itu diatur di dalam ketentuan anggaran dasar mereka atau adanya kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada pengurus. Apabila pengurus tidak melakukan, maka ia dapat dipidana. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Maka ditegaskan bahwa korporasi itu sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasar. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus. Korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggung jawab. Untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja yang bertanggung jawab. Denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dan juga korporasi merupakan upaya untuk membuat atau mengembalikan kerugian yang diderita masyarakat. Jadi ada selain sanksi hukuman pidananya, juga ada denda kepada korporasi sebagai bentuk tindakan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh masyarakat. Jenis perusahaan dan lingkup pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, perusahaan perseorangan lazim disebut sebagai istilah usaha dagang atau konteks pertanggungjawaban termasuk sebagaimana yang diatur di 1131 KUH Perdata, yaitu tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Dalam pasal ini menjelaskan segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari dapat dipertanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pada persekutuan perdata, konteks pertanggungjawaban termasuk sebagaimana yang diatur di pasal 1131 KUH Perdata, yaitu tanggung jawab tidak terbatas, atau yang disebut unlimited liability, di mana bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan pada seluruh harta yang dimiliki atau apapun, tidak terpisah antara harta pribadi dengan perusahaan yang dijalankannya. Persekutuan firma, persekutuan dengan menggunakan nama besar atau konteks pertanggungjawaban termasuk sebagaimana yang diatur pada pasal 1131 KUH Perdata, yaitu tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Persekutuan komanditer di dalamnya terdapat dua jenis, yaitu sekutu komanditer lazim disebut dengan sekutu aktif yang bertindak selaku pengurus dan konteks pertanggungjawabannya termasuk di sebagaimana yang diatur pasal 1131 KUH Perdata, yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi tidak terpisah antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Sedangkan sekutu komplementer di mana lazim disebut sekutu pasif yang bertindak selaku pelepas uang, lingkup tanggung jawabnya terbatas atau limited liability pada jumlah uang yang disetorkan. Dalam kedudukannya sebagai sekutu komplementer dilarang untuk bertindak sebagaimana yang diatur dalam pengurus, dan bila mana hal tersebut terjadi maka otomatis lingkup tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas. Perseroan terbatas PT yang disebut dengan Nom Laws
Vennootschap atau persekutuan tanpa nama, tanggung jawabnya terbatas atau limited liability. Organnya ada RUPS, direksi, dan komisaris. Kemudian, sejarah dari adanya PT. Dalam kepustakaan perseroan terbatas, itu lazim dihubungkan dengan sifatnya sebagai asosiasi modal. PT masuk ke Indonesia melalui hukum Belanda dengan lahirnya lembaga Nomlotsvennootschap yang dimulai dengan lahirnya VOC dan mulanya dikarenakan adanya kebutuhan modal yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran di Kepulauan Nusantara. Lahirnya company kecil-kecil yang merupakan gabungan dari perseroan pengusaha kapal yang memodali sendiri usahanya dengan tanggung jawab secara pribadi dan tanggung-menanggung di antara mereka. Kemudian dalam pertumbuhan VOC tersebut kemudian dijelmakan dalam bentuk Nomlotsvennootschap adalah dikarenakan keperluan untuk menghimpun modal. Dalam rangka inilah lalu dikatakan merupakan asosiasi modal. Persekutuan perdata atau persekutuan firma, persekutuan komanditer merupakan asosiasi orang, sedangkan PT merupakan asosiasi modal. Ya, jadi ada pembagian, ada perkumpulan orang dan perkumpulan modal. Kalau persekutuan perdata itu dalam konteks perkumpulan orang, sedangkan dalam PT itu perkumpulan modal. Penggunaan istilah Belanda menggunakan istilah nomlots dikarenakan ingin menonjolkan faktor ketidakterikatan badan ini dengan orang-orangnya. Di Inggris dipergunakan istilah limited company atau company, memberi makna lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, melainkan terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. Limited berarti menunjukkan keterbatasan tanggung jawabnya dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Di Jerman menyebutkan Aktiengesellschaft. Aktien adalah saham dan Gesellschaft adalah himpunan. Jadi karakteristik di Jerman adalah dengan menampilkan saham sebagai karakteristik dari bentuk badan usaha. Di Indonesia menyebutkan dengan istilah perseroan terbatas. Perseroan berasal dari kata yang mempunyai makna saham, perhimpunan saham. Ada pendapat mengatakan bahwa perseroan terbatas perkawinan antara sebutan yang digunakan di Inggris dan di Jerman, sekaligus menampilkan segi pertanggungjawaban terbatas. Jadi perkumpulan saham yang terbatas pada saham-saham yang dimiliki dalam proses pertanggungjawaban. Bisnis versus kejahatan. Pelaku usaha berorientasi pada perolehan keuntungan, kejahatan, pencurian, atau pelanggaran. Kemudian selanjutnya, bisnis terus berubah. Apakah perkembangan bisnis merupakan kejahatan? Apakah perkembangan bisnis ditumpangi untuk berbuat jahat? Apakah bisnis merupakan alat untuk melakukan kejahatan? Dalam kejahatan korporasi, bisnisnya jahat misalnya, dalam hal ini ada jual beli narkoba, human trafficking, judi, jual beli organ manusia, kemudian alat untuk merampok, misalnya investasi bodong, pencucian uang, korupsi, penyalahgunaan wewenang, jual beli data pribadi, atau penggelapan. Kemudian murni bisnis, ada skema transaksi, kemudian semata-mata untuk mendapatkan profit. Kapan bisnis menjadi kejahatan? Itu ada 3 hal. Karena adanya kerugian, karena adanya korban, karena adanya pelanggaran. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital, dalam hal ini adanya digital economy, e-commerce, digital trading, cryptocurrency, payment gateway, dan seterusnya. Hal inilah yang dapat atau bisa menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Bagaimana aparat dalam hal ini dapat mengidentifikasi apakah suatu hal ini merupakan kejahatan atau bukan.
Contohnya, terdapat undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Tetapi pada saat bersamaan berlaku keputusan Menteri Menek BUMN tentang sinergi BUMN. Selanjutnya, bagaimana dapat diidentifikasi memiliki satu pemahaman yang kuat akan suatu hal adalah kejahatan ekonomi. Memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pembagian unit dalam tubuh kepolisian. Harus bekerja sama dengan kementerian, penegak hukum, entitas maupun ahli yang memahami teori dan praktek bisnis. Selanjutnya, pemahaman global. Korupsi adalah perbuatan merampok. Pelaku usaha cenderung melakukan penipuan, penyeludupan hukum, dan penggelapan. Kemudian, untuk kasus jual beli saham, ternyata pemilik saham menjual sahamnya di bawah harga buku. Seorang pakar IT mengisi ulang secara ilegal kartu E8 dan E8 karena dia dan keluarganya perlu makan. Apakah kedua hal tersebut merupakan kejahatan? Ya, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa konteks adanya suatu sebelumnya kan saya sudah mengingatkan bahwa kategori sebagai kejahatan korporasi ada 3 hal, yakni karena adanya kerugian, ya itu menjadi hal penting dalam suatu perusahaan dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana kejahatan. Karena adanya kerugian, adanya korban, dan kemudian adanya pelanggaran terhadap atau pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ya, jadi dalam hal ini mampu mengidentifikasi apakah perbuatan ini merupakan pelanggaran, apakah ada kerugian, kemudian adakah korban. Kalau unsur-unsur ini terpenuhi, maka itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi yang dilakukan perusahaan. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti proses mata kuliah untuk kejahatan korporasi. Sumber bacaannya Anda bisa buka di hukum pidana khusus, di mana memahami delik-delik di luar KUHP, kemudian Anda juga bisa baca bagaimana hukum kepolisian dan kriminalistik dalam proses penanganan terhadap kejahatan-kejahatan kriminalistik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.